Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Titus 2 ayat 7 sampai yang ke-8. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan pada kita bahwa integritas khotbah yang tak terbantahkan. Seorang filsuf pernah berkata, "Aku suka pada Kristusmu, tapi aku tidak suka pada orang Kristenmu, karena hidup mereka sangat berbeda dengan Kristus." Kalimat pedas ini menjadi pengingat bahwa dunia seringkali tidak menilai kekristenan dari seberapa hebat khotbah yang mereka dengar, melainkan dari seberapa nyata kasih yang mereka lihat dari kehidupan orang percaya. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat praktis kepada Titus tentang bagaimana menjaga kehormatan Injil di tengah masyarakat yang kritis. Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari nats firman Tuhan ini. Pelajaran yang pertama, menjadi model yang hidup. Paulus tidak berkata berikan aturan yang baik, tapi jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Kata teladan di sini merujuk pada sebuah cetakan atau pola. Orang lain seharusnya bisa melihat pola Kristus melalui tindakan kita. Sebelum kita mengajak orang lain berbuat baik, kitalah yang harus terlebih dahulu melakukannya. Karakter kita adalah mimbar yang paling efektif. Pelajaran yang kedua adalah integritas dalam kata dan pikiran. Paulus menekankan 3 kualitas dalam berbicara dan mengajar: jujur, bersungguh-sungguh, dan sehat, tidak bercela. Jujur, apa yang kita katakan haruslah murni tanpa motivasi tersembunyi. Bersungguh-sungguh, hidup kita bukan main-main. Setiap kata yang keluar harus memiliki bobot kebenaran. Sehat, perkataan kita harus menyembuhkan dan membangun, bukan kata-kata yang mengandung racun, gosip, atau kebencian. Pelajaran yang ketiga adalah karakter sebagai pertahanan terbaik. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagian yang luar biasa adalah dampaknya, sehingga lawan menjadi malu. Cara terbaik untuk membungkam kritik dan fitnah orang luar terhadap iman kita bukanlah dengan berdebat kusir di media sosial, melainkan dengan hidup yang tidak bercela. Saat hidup kita konsisten dengan iman kita, maka orang-orang yang ingin menjatuhkan kita tidak akan menemukan celah untuk menyebarkan hal buruk tentang kita. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini juga ada beberapa poin penting yang menjadi perenungan mendalam bagi kita. Poin yang pertama, hidup adalah platform bagi pesan kita. Paulus memulai dengan kata jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Sebelum kita mengajarkan atau menasihati orang lain, hidup kita harus menjadi cetakan bagi pesan tersebut. Dunia tidak membaca Alkitab, dunia membaca hidup kita. Apakah perbuatan baik yang hari ini kita lakukan sudah cukup kuat untuk mendukung apa yang kita yakini? Karakter kita adalah mimbar yang paling nyaring suaranya. Poin kedua adalah integritas dalam penyampaian, jujur dan bersungguh-sungguh.
Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam pengajaran Paulus menuntut dua hal: kejujuran, kemurnian motivasi, dan kesungguhan atau keseriusan. Seringkali kita berbicara tentang Tuhan hanya sebagai rutinitas atau bahkan untuk pencitraan diri agar terlihat rohani. Jujur berarti tidak ada udang di balik batu. Bersungguh-sungguh berarti kita sadar bahwa kebenaran Tuhan adalah masalah hidup dan mati. Seberapa murni motivasi kita saat berbagi tentang kebaikan Tuhan pada orang lain? Apakah kita melakukan dengan hati yang gentar akan kebenaran Tuhan? Poin yang ketiga adalah kekuatan kata-kata yang sehat. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Paulus meminta agar pemberitaan kita sehat dan tidak bercela. Kata sehat dalam bahasa aslinya, haigin, berarti memberikan kehidupan dan pertumbuhan. Perkataan yang sehat adalah perkataan yang membangun, menyembuhkan, dan penuh kebenaran. Sebaliknya, perkataan yang sakit adalah perkataan yang penuh gosip, keluhan, atau tipu daya. Jika orang mendengar kita berbicara setiap hari, di kantor, di rumah, atau di media sosial, apakah kata-kata kita memberikan kesehatan bagi jiwa mereka, atau justru menjadi batu sandungan? Poin yang keempat adalah karakter sebagai benteng pertahanan Injil. Tujuannya sangat strategis sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hidup di tengah dunia yang kritis dan seringkali mencari-cari kesalahan orang Kristen. Cara terbaik untuk membela Injil bukan dengan berdebat kusir, melainkan dengan hidup yang tak terbantahkan. Saat kita hidup benar, lawan tidak memiliki amunisi untuk menyerang kita. Adakah celah dalam hidup kita yang bisa digunakan orang lain menghina nama Tuhan? Integritas adalah perlindungan terbaik bagi reputasi Kristus. Poin yang kelima adalah tanggung jawab kolektif, yaitu tentang kita. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Paulus menggunakan kata kita, bukan hanya kamu. Kegagalan satu orang percaya dalam menjaga karakter bisa berdampak pada seluruh komunitas iman. Perbuatan buruk kita bukan hanya urusan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi juga menyangkut nama baik keluarga Tuhan. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dan bertindak. Kita membawa nama Kristus kemanapun kita pergi. Bapak Ibu Saudara terkasih, integritas adalah ketika apa yang kita percayai, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan berada dalam satu garis lurus. Hari ini mari kita ingat bahwa hidup kita adalah Alkitab yang dibaca oleh orang-orang yang tidak pernah pergi ke gereja. Biarlah hidup kita menjadi khotbah yang tak terbantahkan, yang membawa orang lain kagum pada Kristus yang kita layani. Karena itu, jadilah teladan yang hidup, agar melalui integritasmu dunia tidak punya pilihan lain selain mengakui kebenaran Tuhan yang kita layani. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa mencerminkan kehidupan Kristus di dalam setiap tindakan, pikiran, dan perkataan kita. Dan biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aktivitas kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bersaksi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.